Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel Dapur Keluarga Meha. Hari ini saya akan membuat roti ulang tahun dengan metode autolysis. Mau tahu caranya? Simak videonya sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen ya. Bahan A, tepung terigu 300 gram, air 25 sendok makan, susu bubuk 1 sendok makan, gula 1 sendok makan, kuning telur 1 butir. Masukkan kuning telur, gula pasir, susu bubuk, aduk hingga tercampur rata. Oh ya teman-teman, untuk airnya saya tambahkan kental manis ya. Saring tepung terigu agar tidak ada yang bergerindil. Kemudian masukkan campuran gula, air, susu ke dalam tepung terigu sedikit demi sedikit. Lalu aduk menggunakan spatula. Masukkan air yang sisa, terus aduk menggunakan spatula. Jika sudah tercampur seperti ini, kita bisa menggunakan tangan untuk menguleninya. Tangan saya sudah bersih ya teman-teman. Jika adonannya dirasa masih kering, kita bisa menambahkan 5-6 sendok makan air. Kemudian terus diulen hingga tercampur rata. Jika sudah tercampur, kita bisa menyimpannya selama kurang lebih 8 jam. Saya membuat adonan rotinya dari jam 10 malam hingga jam 6 pagi, sehingga proses autolisisnya kurang lebih 8 jam ya teman-teman. Semakin lama proses autolisis akan semakin bagus hasil yang kita dapatkan. Pagi harinya, saya siapkan 2 sendok teh ragi instan yang saya campurkan dengan air hangat-hangat kuku sehingga bisa menjadi pasta seperti ini. 1 sendok teh garam, mentega 2 sendok makan. Ambil adonan yang sudah kita simpan selama 8 jam. Jika direntangkan, sudah kali sempurna ya teman-teman. Kemudian masukkan bahan B, ragi instan yang sudah menjadi pasta. Aduk hingga tercampur dengan adonan. Jika sudah cukup tercampur, tambahkan mentega dan juga garam, kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Metode autolisis ini sangat-sangat membantu ya teman-teman. Kita tidak perlu boros-boros tenaga, tidak capek, dan juga tidak boros listrik tentunya karena kita tidak menggunakan mixer. Kemudian ambil sedikit adonan, rentangkan seperti ini. Jika transparan dan tidak mudah sobek, artinya adonan kita sudah kalis elastis. Langkah selanjutnya, bagi adonan menjadi beberapa bagian atau bisa dengan cara ditimbang. Saya timbang adonan sebanyak 30 gram. Jika sudah ditimbang, kita bisa membentuk adonannya seperti ini, atau merondingnya di atas matras silikon seperti ini, atau jika tidak memiliki matras silikon, kita bisa menggunakan papan iris atau talenan ya teman-teman.
Atau cara berikutnya bisa menggunakan tangan. Kita membentuknya di atas telapak tangan kita. Lalu diamkan adonan selama 10 menit. Kemudian siapkan coklat meses secukupnya. Cetakan roti yang sudah diolesi margarin dan ditaburi tepung terigu. Ambil adonan, gilas menggunakan rolling pin, atau kalau tidak memiliki rolling pin, kita bisa menggunakan gelas atau juga bisa ditap-tap menggunakan tangan, kemudian lipat. Kemudian taburi meses seperti ini. Letakkan ke dalam loyang yang sudah kita siapkan. Diamkan selama kurang lebih 45 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah itu, kita panggang dengan suhu 150 derajat sampai 170 derajat selama 25 menit ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu resep hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.